Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang mukmin, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam. Yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak dapat kita hitung. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, penutup para nabi dan penutup para rasul yang tak lain dan tak bukan ialah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, di sini kami akan memberikan sedikit nasihat tentang doa. Kenapa kami mengambil topik tentang doa? Karena doa ini adalah merupakan amalan yang mudah untuk kita lakukan setelah berzikir kepada Allah Ta'ala. Doa ini bisa kita lakukan kapan saja. Mau ketika kita berdiri, ketika duduk, kapanpun kita bisa berdoa kepada Allah. Sebab doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Kenapa? Sebab doa ini menunjukkan bahwa kita ini benar-benar membutuhkan Allah Ta'ala. Kita menyatakan di hadapan Allah bahwa kita ini adalah hamba yang sangat amat lemah, yang kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Bahkan sahabat Umar bin Khattab, beliau walaupun beliau selalu berdoa kepada Allah walaupun terkena ujian yang remeh saja, seperti terompahnya terputus atau sandalnya terputus, beliau meminta doa kepada Allah. Padahal hal ini sangatlah amat remeh bagi kita. Namun kenapa Umar bin Khattab selalu berdoa kepada Allah? Sebab beliau itu hanya menginginkan obsesi dari doa tersebut, bukan terkabulnya doa tersebut. Beliau hanya ingin obsesi dari doa tersebut. Beliau mengaku bahwa kita adalah hamba yang paling lemah di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Setiap dari kita, individu dari kita sudah pastinya pernah berdoa kepada Allah. Dan barangkali dalam hati kita bertanya-tanya, kenapa doa selama ini? Kita sudah berdoa selama 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun kita berdoa tentang ini, tapi Allah tidak mengabulkannya. Ini pastinya pernah terjadi dalam hati kita. Kenapa? Doa selama ini yang saya ngelangitkan tidak pernah terkabul, tidak pernah Allah jawabkan. Sebab kenapa? Allah di sini berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Allah itu sudah berjanji kepada kita bahwa akan dikabulkan doa-doa kita. Sebab kenapa? Allah mempunyai 3 cara. Allah memiliki 3 cara untuk menjawab doa-doa kita selama ini. Cara yang pertama adalah Allah langsung mengabulkan doa kita setelah itu langsung. Dalam artian, hari ini kita berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki, maka mungkin dalam hitungan 1 hari atau beberapa jam setelahnya Allah langsung mengabulkan doa kita. Ini adalah cara yang pertama, Allah mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Cara yang kedua adalah Allah menunda doa kita mungkin 1 hari ke depan, seminggu yang akan datang, bahkan bertahun-tahun, sampai di mana tepat
Allah memberikan doa kita, Allah menjawab doa kita. Dalam artian Allah menunda doa kita sampai kita dipertemukan dengan waktu yang tepat untuk kita menerima atau kita mendapatkan doa yang selama ini kita langitkan. Itu adalah cara Allah menjawab doa kita. Kemudian Allah menjawab doa kita dengan cara yang terakhir, yaitu mengganti doa kita dengan yang lebih baik. Kenapa? Barangkali ketika kita doa kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba ini mobil, misalnya, ya Allah berikanlah kami hamba ini motor dan sebagainya. Akan tetapi selama bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun Allah tidak menjawab doa tersebut. Padahal Allah itu mengganti doa kita itu dengan nikmat yang lainnya. Bisa jadi dengan umur kita, bisa jadi dengan keturunan anak-anak kita yang soleh. Sebab apa? Sebab Allah itu sesungguhnya telah tahu apa yang kita inginkan. Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Namun Allah lagi maha tahu apa yang kita butuhkan. Maka percayalah, apapun doa yang kita langitkan tidak akan pernah kembali dengan keadaan kosong. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, banyaklah doa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada doa satupun yang Allah tolak. Semuanya Allah kabulkan, baik itu secara langsung, baik itu ketika Allah menunda dengan beberapa saat kemudian, baik itu Allah menggantikan dengan doa-doa yang lain. Namun para pendengar yang setia lagi budiman, ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Allah memang benar-benar mengabulkan doa kita, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu sudahkah kita ketika kita berdoa kepada Allah, apakah adab-adab kita ini, syarat-syarat kita ketika berdoa terpenuhi. Dimulai dari adab-adab kita ketika berdoa. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam salah satu hadis, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi, wa mashrabu haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Artosipun nopo? Artinya adalah Rasulullah pernah menceritakan salah satu orang yang mana orang ini sedang menempuh perjalanan yang jauh atau kita sebut sebagai musafir. Kemudian orang musafir ini bajunya compang-camping, kemudian badannya kumuh, kotor dan sebagainya. Lantas ia berdoa kepada Allah, ya Rob, seraya mengangkat tangannya ke langit. Ya Rob. Lantas apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wa malbasu haram. Padahal baju-bajunya ia dapatkan dengan cara yang haram. Wa mat'amuhu haram. Makanannya ia dapat dengan cara-cara yang haram. Wa mashrabu haram. Dan minumannya ia dapat dengan cara-cara yang haram. Wa ghudiya bil haram. Dan ia menautkan dalam hidupnya dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Dan bagaimana doanya bisa terkabul? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dari hadis yang Rasulullah jelaskan tadi, ada salah satu sebab kenapa doa kita selama ini tidak terkabul. Sebabnya adalah apa-apa saja yang ada dalam diri kita itu berasal dari hal-hal yang haram. Padahal orang musafir tadi, ia sedang dalam keadaan safar. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, salasun da'watin mustajabatun la syakka fihin, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. 3 doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Yang pertama adalah da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Kemudian da'watul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Kemudian yang terakhir adalah da'watul walidi ala walidihi, doa seorang ibu kepada anak. Padahal orang musafir ini doanya sangat manjur, mustajab. Tapi kenapa musafir tadi doanya tertolak? Disebabkan karena ia memakan yang haram, ia meminum minuman yang haram, ia memakai pakaian yang haram, dan ia menautkan apa-apa yang ada dalam hidupnya dengan hal-hal haram. Maka pendengar yang setia lagi budiman, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan.
Adab yang pertama ketika kita sedang berdoa kepada Allah adalah kita memulai doa kita dengan menyanjung Allah, dengan menyebut asma-asma Allah, dan diakhiri dengan sholawat kepada. Salah satu lafadz yang dianjurkan oleh para masyayikh kita adalah berbunyi seperti ini: Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lantas diakhiri dengan salat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ataupun salawat. Itu adalah adab yang pertama. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, sudah yang paling pertama kita lakukan adalah kita mengagung-agungkan asma Allah dan diakhiri dengan salawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua, adab yang kedua ketika kita berdoa kepada Allah adalah menghadirkan hati ketika kita sedang berdoa kepada Allah. Dalam artian kita penuh pengharapan kepada Allah. Kita selalu konsisten kepada Allah untuk berdoa tentang itu. Kita selalu mendesak kepada Allah supaya segera dikabulkan. Ini termasuk dari adab-adab ketika berdoa. Karena ketika kita sedang berdoa, kita menghadirkan hati kita. Kita yakin bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang butuh pertolongan dari Allah. Itu adalah adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga adalah husnudzon kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu akan selalu menjawab doa-doa kita. Ini sangat perlu. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu tanda kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita bisa disebut dengan orang beriman kalau kita saja tidak meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa kita? Maka adab yang ketiga ketika kita berdoa kepada Allah adalah kita yakin bahwa Allah akan menjawab, akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian adab yang keempat, adab selanjutnya adalah kita ketika berdoa kepada Allah bertawasul dengan Allah. Yang pertama, tawasul dengan asma dan sifat-sifat Allah. Contohnya seperti apa? Contoh, ketika kita sedang berdoa kepada Allah, kita sedang mengeluhkan tentang ekonomi kita yang sedang menurun. Maka asma Allah, nama-nama Allah yang cocok untuk doa kita adalah Ya Razak, yang maha pemberi rezeki. Kita samakan, kita sesuaikan dengan doa kita. Kita butuh ketika anak kita sedang sakit, maka kita cari nama Allah yang sesuai dengan kondisi kita seperti saat itu. Ekonomi kita sulit, kita cari dengan nama Allah, sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kondisi kita. Kemudian tawasul yang kedua adalah tawasul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Kita pernah menolong orang lain, maka ketika kita berdoa, lakukanlah seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya hamba pernah melakukan amalan kebaikan berupa ini dan itu kepada si fulan. Maka Engkaulah yang maha menjawab segala doa, jawablah doa hamba melalui kebaikan hamba tersebut. Itu adalah salah satu contoh bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Kemudian tawasul yang ketiga adalah tawasul dengan cara perantara meminta doa kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup. Dengan catatan yang masih hidup. Kita meminta doa para ulama. Wahai ulama, wahai syekh, saya ini meminta doa kepadamu, semoga ini dan itu. Ini merupakan salah satu cara untuk tawasul kepada Allah. Maka cara tadi, 3 tawasul tadi harus kita sempatkan ketika kita berdoa kepada. Kemudian adab selanjutnya ketika kita berdoa kepada Allah, yaitu kita mengangkat tangan kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, angkatlah tangan kita kepada Allah. Di sini ada 2 riwayat yang menjelaskan bagaimana tangan kita ketika kita berdoa kepada Allah. Riwayat yang pertama menyebutkan tangan kita, punggung tangan kita menghadap ke kiblat. Berarti seperti ini. Kemudian telapak tangan kita menghadap wajah kita. Itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat kedua yang disebutkan tangan kita, punggung kita itu menghadap ke
menghadap ke tanah, dalam artian menghadap ke bumi, dan punggung tangan kita menghadap, telapak tangan kita menghadap ke langit. Itu adalah dua riwayat mana cara kita mengangkat tangan kita ketika berdoa kepada Allah. Lantas adab yang selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita berdoa kepada Allah adalah kita berdoa dalam kondisi suci dan juga terjauh dari yang namanya hal-hal yang haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, kita harus terjauh dari makanan yang haram, kita harus terjauh dari minuman-minuman, pakaian-pakaian, dan hal-hal yang ada berbau-bau haram. Ini kewajiban bagi kita. Sebab ketika kita nanti ketika kita berdoa, sedangkan baju yang kita pakai ini merupakan baju hasil curian, atau kita membeli baju ini dengan cara yang haram, maka sudah pasti Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Ibarat ada sebuah gelas. Gelas ini siap diberikan air dari sebuah teko, sudah siap mengucur. Tapi dikarenakan baju kita yang kita dapatkan dari hal-hal yang haram, kita ambil tutup, maka air yang berasal dari teko tadi tidak akan masuk ke dalam gelas. Sebab apa? Sebab terhalang dikarenakan baju kita yang haram. Itulah ibarat ketika kita melaksanakan atau melakukan kemaksiatan atau keharaman dalam berdoa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itulah beberapa adab yang harus kita lakukan ketika kita sedang berdoa kepada Allah. Dan masih ada banyak lagi adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah yang barangkali tak bisa kami sebutkan di kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Pesan yang terakhir, marilah bersama-sama kita selalu meminta doa kepada Allah kapanpun itu, dalam kondisi apapun itu. Karena sebab percayalah, doa yang selama ini kita langitkan, doa yang selama ini kita panjatkan, Allah pasti akan mendengar dan Allah pasti akan menjawabnya lewat atau melalui dengan cara Allah tersendiri. Nun wal qalami wasurun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.